penetration kan, mau gimana gitu. Betul. Tapi itu dia. Kita akan segera masuk ke match kita yang ketiga antara Dewa United berhadapan dengan Saint Spartan. Ini dia teman-teman dari Dewa United dan juga Saint Spartan udah berada di pose-nya masing-masing. Sisi lain masih belum ada terjadi kerusuhan. Psikopat masih di area depan sana dan dengan Kufranya mencoba untuk memberikan info, tapi Arashi di depan ambush juga sudah memberikan info. Tapi lihat Psikopat langsung coba untuk melakukan penetrasi ke seorang Candy. Candy dalam ancaman yang cukup besar di area bawah, bahkan belum bisa ditumbangkan untungnya. Tapi malah gue lihat respon dari Dewa United, mereka lebih coba untuk ngambil ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Bahkan Psikopat yang udah mulai naik lagi ke area tengah, mencoba untuk memukul mundur anak-anak dari Dewa United tim. Oke, early yang sangat-sangat chaos ya bagi kedua belah tim Dewa United dan juga Saint Spartan. Tapi setidaknya untuk power di arah early-nya Choji prefer ke arah Dewa United seperti sekarang, dimana Selena sudah mendapatkan satu player itu Psikopat yang langsung saja speednya masih bisa ditumbangkan dengan satu tendangan berapi dari seorang Bruno. Di lain sisi oke, ada seorang Brody tapi sayang sekali timingnya sangat kurang pas. Mungkin ditambahin sedikit gitu lebih awal lagi 0,1 detik masih bisa selamat, tapi tidak masalah, ini masih di early, masih bisa banyak koreksi yang dilakukan. Yang nggak bisa koreksi adalah pergerakan dari Bulat, dimana Bulat sudah berani sekali untuk mendatangi Pakito di arah early game, dan Pakito pun sepertinya masih belum menyentuh level 4. Begitupun juga dengan Yuzong, pindah lagi ke bawah ke arah bottom lane dan ke arah mid lane. Dia masih aja di rusuh terus Pakitonya. Wah, ini sih oke banget ya pergerakan dari Bulat, membuat Pakito lama sekali mendapatkan buff yang diperlukan, membuat dia tidak mendapatkan item yang dibutuhkan juga. Tapi sudah mulai ada chance dan tiba-tiba knockout stress pun sudah dikeluarkan ke arah Bulat. Bulat pun sepertinya kebingungan tapi masih bisa survive dengan adanya pasif yang dilakukan. Black Dagger Form di pop up mencoba untuk menghilangkan satu player, itu Esmeralda. Esmeralda pun menjadi posisi oleh seorang Roger, tapi langsung lagi dibalas oleh Chang'e dengan adanya Meteor Shower, membuat semuanya masih aman sekali dengan hanya ada satu pertumpahan darah dari Saint Spartan. Mantap sih di Yuzong ya, gue rasa dari Bulat dia emang udah mulai duluan dari cutting minion. Walaupun Esmeralda juga cutting minion, Gicel juga cutting minion, tapi dia lebih berani untuk ambil inisiasi dapetin ke arah melee-nya. Bahkan kali ini terbuka lebar kesempatan dapetin turtle yang pertama, dan Roger dari Tokyo kali ini sudah mengamankan satu turtle. Udah dapetin turtle buff tentu saja, dan ini akan menjadi teamfight yang bagus. Tapi di sisi lain Macha dalam ancaman cukup besar. Untung masih ada flicker untuk kabur karena 4 member Dewa United langsung coba untuk menggempur. Ada Psikopat di sana yang coba untuk membackup pergerakan dari Brody, tapi sisi lain mereka memilih untuk mundur dulu. Mereka mencoba sabar, nggak mau sampai terpick off. Setidaknya udah ngasih informasinya udah bagus, tapi dengan adanya Tokyo kali ini mungkin akan terjadi team fight. Oke, Towan tersebut diambil, Psikopat telah diberikan damage yang lumayan besar juga dari Pakito. Di lain sisi Psikopat pun tidak ditinggal begitu saja oleh teman-teman dari Dewa United, di mana Dewa sudah mulai melakukan inisiasinya ke arah Psikopat. Masih ada flicker ke arah belakang untuk melarikan diri dengan satu bar HP yang tersisa, sementara Tokyo dan juga Brody tidak bisa melakukan banyak hal di bottom lane karena ada 4 player. 4 lawan 2, posisi yang tidak enak sekali. Tapi ternyata Meteor Shower mengambil purple buff milik seorang Pakito, membuat ia tidak memiliki 10% cooldown reduction. Seperti kita lihat bahwa di atas juga lagi ada chaos, di bawah pun demikian, dimana Brody pun sudah mengeluarkan Torn Apart Memory ke arah Candy dengan satu bar HP terakhir dari Abyssal Arrow. Seorang Selena pun sudah digocek. Ini bisa dibilang chaos banget sih, banyak banget teamfight yang terjadi kanan kiri, banyak sekali penipisan darah yang terjadi, tapi sedikit sekali pertumpahan darahnya gitu loh. Kill count baru 1, sementara Saint Spartan belum ada kill count, tapi lihat dari goldnya sudah berbeda sekitar 2000, dan ini menjadi early yang sangat-sangat baik sekali untuk Saint Spartan. Mengingat Roger adalah hero snowball, otomatis Roger itu kalau bisa ya jangan tumbang sama sekali dan terus-terusan cari duit buat cari modal kemenangan. Soalnya dia dapat turtle, terus gold shoot di bawah juga dapat. Tapi udah ada Meteor Shower yang dihindari oleh anak-anak dari Dewa United. Hampir saja lelenya terkonek, tapi enggak. Tapi disisain Bulat. Black Dagger Form akan hanya untuk kabur saja. Bulat dijemput oleh Tokyo depan sana dan masih berhasil untuk hilang dari peredaran mata anak-anak Saint Spartan. Tapi di sisi bawah coba untuk dapatkan satu juga outer turret, tambah dengan ada Meteor Shower. Tentunya Candy nggak bisa sembarangan masuk, dan yes, satu outer turret bisa diamankan untuk anak-anak Saint Spartan dan menambah pundi-pundi gold mereka menjadi 3000. Dan kali ini Tokyo sendirian tanpa ada yang mengetahui langsung ngambil ke arah turtle yang kedua. Bahkan semakin kuat lagi untuk Saint Spartan. Bener kata Choji tadi, kalau misalnya nih dibiarin begitu aja Tokyo bisa snowballing, wah ini Dewa United dalam ancaman yang besar. Tapi selain ini juga
dari Penberry coba untuk dapetin satu tertarik di bagian tengah. Di sisi lain bond simbol juga dikeluarkan. Whistle Row-nya terconnect kepada satu orang, tapi belum bakal ada team fight yang dilakukan oleh kedua tim. Yes, ini bisa dibilang di arah bottom udah oke, Maca langsung pindah ke arah tengah, ke arah mid lane di mana sudah ada Matilda, terkenal lagi ya Abyssal Arrow dari Selena dan loncatan Esmeralda pun membuat Chang'e ketar-ketir karena lihat 2 bar HP dari Chang'e telah menjadi damage dari Esmeralda. Di lain sisi Little Wonder sudah diambil oleh Roger, Pixie-Kopat pun sepertinya sudah mereveal posisi dari Esmeralda dan sudah ada pertukaran laning di mana tadinya Yuzong di arah top lane, sekarang Yuzongnya berada di arah bottom lane. Yang tidak tahu dari Esmeralda adalah sepertinya ada gankingan juga yang dilakukan dengan satu tonjokan dari Brody membuat banyak sekali HP yang hilang. Begitu juga dengan Pixie-Kopat di mana sudah ada sedikit gerakan-gerakan manuver yang sangat perih datang dari Pakito. Di arah top lane menjadi pertarungan lagi, area pertarungan yang sangat besar di mana Tokyo pun tinggal 2 bar aja HP-nya dan Matilda pun sudah connect dengan ada Second Eagle. Brody pun dikembangkan, double kill didapatkan oleh Pakito. Apakah menjadi 3 kill karena Pixie-Kopat pun sudah tidak bisa melakukan banyak hal, dibantu oleh Chang'e. Masih ada flicker dengan satu burning effect dari Matilda. Matilda pun berhasil menumbangkan seorang Kufra, tapi di lain sisi ada Yuzong yang sepertinya tidak jadi ikut ke arah team fight. Gila, itu bisa Arrow-nya masih kena loh. GG juga dari Aura ya. Tapi di sisi lain emang gila banget tim fight yang dilakukan oleh anak-anak Dewa United. Mereka dapetin 3 member sekaligus, bahkan dari mereka bisa hampir dapetin triple kali ini. Replaynya Ara. Ya, rotasi yang lebih cepat dari Dewa ya, memberikan mereka kesempatan untuk mencari play yang lebih bagus, dan dengan 4 melawan 3 mereka dapat keunggulan. Di sini Chang'e datang untuk mengimbangkan situasinya, tapi sayang sekali keburu udah terpick off, jadi susah buat sebentar dulu Ara, tapi tiba-tiba bulatnya punya tekad yang bulat sekali untuk melakukan invite ke depan dengan tidak menghiraukan segala resiko yang akan datang kepada Yuzong. Jadi tadi ini bulat kalau dipakai Yuzong sangat-sangat berbahaya sekali sih, dari pergerakannya, dari manuvernya dengan Black Dragon formnya. Seperti sekarang kita lihat bahwa Gichel lagi di press abis-abisan oleh teman-teman dari Saint Spartan, membuat di arah top lane hilang. Oke, mungkin memang kita bisa melihat bahwa kill count dari Dewa United Eve lebih 3 dibandingkan dengan Saint Spartan, tapi kita juga bisa melihat bahwa dalam segi turret dan juga turtle Saint Spartan lebih mendominasi. So, ini bukan masalah kill-kill aja karena ini bukan deathmatch, tapi ini adalah Mobile Legends Bang Bang di mana kalian harus melakukan objektif kalian dengan baik. Dan sejauh ini Saint Spartan melakukan hal tersebut dengan sangat-sangat baik, terbukti dengan 0 turret yang hilang. Pixie-Kopat pun sudah ter-reveal oleh teman-teman dari Dewa United Eve, mencoba untuk mencari-cari lagi posisi, tapi ternyata posisinya sudah terembus begitu saja. Bang simbol dinyalakan untuk melarikan diri, dibantu lagi dengan Chang'e. Yuzong pun sudah mulai mendekati teman-temannya dan sudah terkena satu Abyssal Arrow. Sudah ada loncatan dari seorang Esmeralda, selendang-selendangkan semuanya. Bulat pun tidak mau pulang, maunya maju terus. Akhirnya pulang karena tinggal 1 bar HP terakhir tersisa dan tidak mungkin untuk melakukan team fight lebih jauh lagi. Dan pada akhirnya digantikan oleh seorang Brody yang telah join team fight, tapi Meteor Shower pun sudah terkonek kepada seorang Selena. Selena pun sepertinya harus pulang terlebih dahulu. 2 bar HP tersisa, Esmeralda sudah mulai join dan pada akhirnya bubar semuanya lagi karena momentumnya sudah mulai hilang. Bubar lah, kalau enggak mah terus-terusan nanti ada yang kehilangan nyawa di situ ya. Tapi tinggal kurang lebih 1 menit lagi. Lord yang pertama, Lord yang biasa aja mulai muncul di Land of Down. Bahkan kalau kita lihat dari poinnya 4/1, kali ini menit 9 Ara bakal ada item yang dibahas. Yap, kita lihat ada Call of Destiny di Selena, jadi emang masih memperhitungkan late game ya. Matilda sendiri udah ada Radiant Armor karena kita udah ngomongin ada potensi untuk Chang'e-nya menjadi bahaya yang besar banget ya. Untuk Pakito, War X standar aja ya. Buat Brody sekarang ada item armor dikit karena emang fight ini game ini masih agresif banget dari kedua tim. Jadi ada kemungkinan start defense bisa menyelamatkan nyawanya cukup yang cukup penting. Narasi karena mulai ada Candy yang bakal diserang oleh anak Saint Spartan dan didapatkan. Tokyo dapat 1 kill, disusul dengan adanya Arachi di depan sana, coba untuk dihilangkan juga, bahkan double kill untuk seorang Tokyo. Teman-teman dari Dewa United mencoba untuk melakukan penyerangan juga, terpaksa mundur karena tompat memorisnya mulai masuk ke badan Gichel, tapi Gichel masih bisa mundur ke arah belakang. Dan ini enaknya dengan ada Chang'e, dia bisa clearing minion dengan sangat cepat dengan Meteor Shower, ditambah lagi bisa memberikan damage penetrasi ke arah anak-anak Dewa United dan terbuka lebar untuk Saint Spartan dapetin Lord
yang pertama. Lord yang pertama masih belum enhance, belum evolve, tapi tetap saja ini adalah bantuan dari Saint Spartan jika bisa diambil. Tapi tiba-tiba pasti sudah mulai masuk ke belakang. Ada Kincel juga yang dimana Brodinya sudah terkena Abyssal Arrow, sangat sakit, membuat Abyssal Arrow dari seorang Selena terkena sekali kepada Brody sampai hilang begitu saja. Ditambah lagi dengan double kill didapatkan, menghilangkan seorang Yuzong dan CCP psikopat mencoba untuk kabur tapi sayang sekali tidak bisa karena ada Bruno yang masuk dengan bola panasnya menendang ke arah Kufa dan menyisakan Roger dan juga Chang'e. Chang'e pun hampir sekali tadi terkena Abyssal Arrow dari teman-teman Dewa United Eve, tapi pada akhirnya ini adalah kemunduran bagi Saint Spartan, mengingat tadi yang kena fatal banget Arara, yang kena adalah Brody. Iya pasti kan emang carry utama yang terkena Abyssal Arrow itu bagus banget ya. Itulah emang yang bikin Selena tuh serem banget. Pick of potential emang bagus sekali. Dari early game sebenarnya tadi emang ada banyak usaha dari seorang Selena, dari Aura ya, untuk mencari kesempatan pick off. Karena baik lagi komposisi tim mereka tuh bagus banget buat early game. Tapi sayangnya susah deh tadi buat dapatkan kesempatan tersebut. Tapi di sini karena mereka tuh maksa banget buat ambil Lord, harusnya mereka bisa mungkin reset. Tapi dengan pengejaran, dengan menggunakan Circling Eagle, mereka berhasil mencari kill lebih, mendapatkan double kill dan bahkan triple ya. 3 orang ter-take down dari sisi Saint Spartan Glory, dan ini menjadi situasi yang cukup menyeramkan karena kalau emang Saint Spartan tuh nggak bisa mencari kontrol, mereka nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengelak dari Abyssal Arrow. Wah, gila itu bagus banget tendangan dari Saint Spartan. Combo wombo combro dikeluarkan dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Trace. Tapi sisi lain 2 member dari Dewa United harus hilang. Lihat Candy depan sana. Untung masih ada Flicker. Tapi di Flicker balik kali ini ditambah Meteor Shower. Candy pun hanya menjadi permen beneran kali di area tengah. Tapi teman-teman dari Saint Spartan mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor turret di area tengahnya, tapi di area bawah masih bisa di defense dengan ada Falling Star Moon dikeluarkan oleh Gichel. Bahkan membutuhkan ultimate untuk segera clearing minionnya karena mereka benar-benar nggak mau sampai kehilangan inhibitor turret, dan bahkan Meteor Shower lagi dan lagi dikeluarkan untuk mendapatkan orange buff, tapi ternyata bisa di retribution oleh anak-anak dari Dewa United. Oh, nggak di retri, langsung diambil begitu aja bisa dapat. Dan di area top lane, entah dari mana tiba-tiba Brody datang menghilangkan top lane milik Dewa United Eve. Ini bisa dibilang seimbang sekali bagi kedua belah tim, tapi yang nggak seimbang adalah net worth-nya ya. Oke, tuh kill kan sama-sama 7, tapi net worth dan juga turret nih semuanya dari Saint Spartan masih lengkap, dan pada akhirnya goldnya pun berbeda lumayan jauh, sekitar 7.000 gold di menit 12 adalah perbedaan yang sangat-sangat besar sekali untuk teman-teman Dewa United Eve. Jadi kalau misalkan dilihat dari kekuatannya Dewa United Eve masih membutuhkan sekali yang namanya Candy menjadi damager utama, karena Melanie dari tadi mencoba untuk maju terus-terusan, selalu di counter lagi oleh Kufra dengan launching bola, tapi sudah ada yang terkena Abyssal Arrow dari seorang Pixie Kopat. Masih aman, belum terlalu dalam damage-nya mengingat belum ada inisiasi hit tambahan juga dari Dewa United Eve. Karena kita bisa melihat bahwa Purple Buff pun juga sudah hilang, diambil juga oleh Roger, dan ini adalah damai sebelum badai yang akan datang karena Lord yang sudah ter-enhance sudah keluar. Yoi, kayaknya Melen juga udah bikin Radiant Armor, bener-bener coba untuk respect ke arah Penberry. Dan ini kalau mereka Saint Spartan udah coba inisiasi ke Lord, jangan sampai kejadian kayak sebelumnya 3 member harus hilang. Tapi lihat dari Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh Gichel, nggak sampai di situ aja, udah ada Black Dragon Form mengarahkan diri ke arah belakang, tambah Meteor Shower, dan lihat Brody harus tumbang, Esmeralda juga harus hilang, ditambah dengan Selena juga, dan Lord bisa diamankan oleh anak-anak Dewa United. Walaupun mereka tersisa 2 member, kali ini Saint Spartan akan menghilangkan Matilda dari arah sana. Lihat mau kemana Arachi mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata udah ditas dan akhirnya hilang. 4 member Dewa United Eve kali ini harus berjibaku dengan detik-detik menuju respawn. Dan tersisa tinggal Melin aja untuk mendefense walaupun mereka dapat Lord. Tapi gua rasa dari Dewa United masih bisa nge-defense, apalagi dari itemnya udah menit segini arah-arah. Ya genius banget, udah ada untuk Selena juga, jadi damage-nya masih sakit banget. Esmeralda-nya kita lihat untuk udah ada item defense untuk physical dan magical, jadi cukup balance. Masalahnya ini kalau emang mereka saling menabrak, kayaknya tim yang lebih bagus buat ngedive ke belakang adalah tim Saint Spartan, karena adanya Yuzong tadi kita melihat ada zone yang dilakukan, dan kebetulan Chang'e juga di posisi yang tepat untuk melakukan Meteor Shower ke arah backline. Chang'e sendiri udah punya full item, biarpun sepatunya juga sepatu cooldown,
dan dengan enchanted talisman dan item-item lainnya cooldownnya tuh cepat banget dan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Arasi sudah ada team fight di mana Matilda sudah melakukan surfing eagle-nya menuju ke arah Tokyo. Tokyo pun tidak bisa hilang dengan cepat, membuat dia harus tumbangkan ke kuburan Line of Dawn. Tapi dari sisi Bulat pun sudah datang dengan Black Dragon formnya. Tidak bala bantuan dari teman-teman Saint Spartan, membuat Bulat harus maju sendirian dan terkenalah seorang Bruno. Damage yang lumayan sakit datang, tapi sakit juga kepada Bulat karena tidak ada backupan yang masuk. Telat sekali dari Brody dan juga Chang'e-nya membantu seorang Bulat. 3 player hilang dari Saint Spartan, tapi oh my god, coba dilihat ke arah mid-nya. Mid sudah mulai masuk, tapi tidak ada yang recall, hanya ada Esmeralda saja. Damage kepada Bestara sudah mulai menumpuk lumayan besar. Setengah damage-nya hilang, tapi sepertinya dari Dewa United masih mencoba untuk santai terlebih dahulu, mengingat mereka baru keluar wave minion yang baru. Ya, setengah HP dari apa namanya, base lumayan ya, bikin ketir juga kadang-kadang. Itu kan pasti ada notif, tapi lihat dari segi gagal udah mau masuk. Bahkan dari Maca tadi bisa mendapatkan Candy di arah atas. Ini kehilangannya cukup besar tentunya bagi Dewa United if mereka nggak ada lagi damage dealer sampai setengah menit ke depan. Karena Candy ini kita tahu ya memang menjadi target operasi banget bagi anak-anak Saint Spartan, karena kalau nggak dia akan bisa memberikan damage yang besar banget. Bahkan tadi kita lihat aja Bulat harus tumbang karena damage dari Candy tersebut. Tapi kalau ngelihat di menit 16 kayak gini ya, dengan perbedaan gold yang masih dipegang anak-anak Saint Spartan, sebenarnya mereka bisa menang ini kalau dapetin Lord yang sebentar lagi muncul. Kalau mereka nggak kehilangan momentum. Kalau El Momentonya malah dikembalikan sama Dewa United, ini bakal kejadian kayak tadi. Mereka Dewa United bisa dapetin Lord, walaupun mereka bisa numbangin 4 member dari Dewa United, tapi mereka nggak bisa masuk ke dalam. Yang penting buat Dewa aja, mereka juga nggak boleh terlalu nempel di fight loh, karena ada banyak kemungkinan buat Kufra membuat combo besar. Ada kemungkinan follow up dari Chang'e yang damage-nya dibandingin Selena dari tim Dewa juga lebih tinggi dan lebih lebar ya jangkauannya. Tambah lagi dengan ada Yuchong yang bakal ngedive ke belakang, repot kalau mereka tuh bakal nempel-nempel. Mereka harus mencari cara buat mungkin flanking ya, atau mencari multiple direction gitu. Oke, tahan dulu. Arasi Esmeralda sudah langsung ke arah depan mencoba untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari Saint Spartan. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa sang Naga tidak mengincar siapapun kecuali seorang Bruno. Tapi pengejaran sudah dilakukan kepada Gichel. Gichel pun tidak bisa pulang karena sudah di-trap begitu saja. Sandwich pun terjadi, begitu pun juga dengan melee-nya. Yang melee-nya langsung tumbang. Immortality-nya pecah, tidak ada efek defensif apa-apa lagi. The Candy dari Matilda, Selena, semuanya di posisi yang terpojok karena Saint Spartan sudah full power. Mengingat ada Chang'e juga, Chang'e pun sudah terkena Bessel Iron, tapi di tershutdown, tapi langsung dibayar. Dan pada akhirnya base difokuskan oleh seorang Tokyo dan Saint Spartan memenangkan match.